Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan termasuk gugusan Beji Depok. Kembali untuk seluruh para penggemar, para pendengar yang selalu setia mengikuti kajian di mana adanya acara channel Yas Adam, saya pribadi Bung Cepri akan melanjutkan acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi, yaitu dari saudara Fadil yang ada di kota Tegal. Beliau minta dijelaskan dengan adanya asal zikir dan artinya, dan termasuk minta penjelasan dengan mengenai firman Allah. Untuk saudara Fadil, terima kasih atas bergabungnya Anda bersama kami. Ini mungkin udah sekian kalinya ya. Mudah-mudahan Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk seluruh para penggemar, para pendengar yang selalu setia mengikuti kajian di mana adanya channel Yas Adam, mudah-mudahan Anda semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pula yang sakit Allah mensegerakan mengangkat penyakitnya, dan yang sedang kesusahan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan, dan yang punya hajat mudah-mudahan Allah mensegerakan mengabulkan hajatnya. Mari kita kembali sama-sama mengkaji pertanyaan saudara Fadil yang ada di kota Tegal, yaitu asal zikir dan artinya ya. Bahwasanya asal zikir adalah asyafa, artinya bersih dan hening. Wadahnya adalah al-wafa, artinya menyempurnakan, dan syaratnya adalah al-hudur, artinya hadir hati sepenuhnya. Hamparan adalah amal soleh, dan khasiatnya adalah pembukaan dari Tuhan Al-Aziz Ar-Rahim. Menurut bahasa zikir artinya ingat atau sebut. Kalau dalam pengertian ibadah, zikir berarti suatu amal yang disebut berzikir. Jadi zikir Allah ya. Jadi zikir Allah atau zikrullah artinya ingat kepada Allah dan menyebut Allah atau menyebut Allah. Di dalam Al-Quran tidak sedikit ayat-ayat yang menyuruh kita mengingat Allah atau menganjurkan orang berzikir dan menyatakan keutamaan zikir Allah. Demikian pula hadis Nabi, Atsyar, sahabat dan tabi'in banyak sekali menyebutkan fadilah zikir. Wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu mendapat kemenangan. Dijelaskan oleh surat Al-Jumu'ah ayat 10. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita menginjak selanjutnya ya. Bahwasanya wa takarina Allah katsiran wa dzakari ti'adda Allah ti'adallahu la'allakum maghfiratan wa ajron azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dijelaskan oleh surat Al-Ahzab ayat 35. Dan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran wasabbihuhu muhkaratan wa asilan. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya dan waktu pagi dan petang. Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai ayat 42. Ayat-ayat ini jelas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman ya, banyak-banyak sikap waktu orang-orang yang beriman atau mukmin, pria dan wanita, supaya berzikir mengingat Allah banyak-banyak setiap waktu. Dan diperintahkan pula banyak-banyak membaca tasbih subhanallah, tahmid
alhamdulillah, dan takbir Allahu Akbar di waktu pagi dan petang. Jadi keutamaan berzikir dan bertasbih akan mendapatkan ampunan, maghfirah, dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ayat yang lain menyatakan, fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubikum. Apabila kamu telah menyelesaikan, ya, telah mengerjakan sembahyang, maka ingatlah kepada Allah waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Surat An-Nisa 103. Ibu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini sebagai berikut: pada waktu siang dan malam, di darat dan di laut, di dalam negeri dan di luar negeri, atau di dalam pelayaran, pada ketika kaya dan miskin, di waktu sehat dan sakit, dengan syir atau rahasia yang jahar atau nyata. Jadi mengingat Allah itu tidaklah terbatas pada ketika berdiri dan duduk saja, di dalam sembahyang atau di waktu berbaring saja, tetapi di mana saja kita berada, dan dalam keadaan bagaimanapun, waktu kaya raya, apabila dalam keadaan susah, hendaklah banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruskanlah berzikir dengan lidah dan hati. Sebutlah Allah banyak-banyak supaya kita beroleh kebahagiaan, dan janganlah berlaku seperti orang munafik, sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala sura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalilan. Dan apabila mereka berdiri mengerjakan sembahyang, mereka berdiri dengan malas, maka ria atau pura-pura saja di hadapan manusia, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Surat An-Nisa ayat 142. Memang jika kita malas mengerjakan sholat dan lalai atau lupa mengingat Allah karena banyak mengingat harta benda dan keluarga, atau beramal dengan ria, maka kita akan merugi di dunia dan di akhirat. Rugi di dunia karena hati tidak tentram dan gelisah. Rugi di akhirat karena mendapat azab yang pedih dari Allah. Bahwa Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya tentram karena mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Inilah satu fadilah zikir pada Allah, yaitu menjadikan hati tenang, tentram, dan tidak gelisah, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar, terhindar dari azab Allah di dunia maupun di akhirat. Demikianlah beberapa ayat Al-Quran yang menyuruh orang mengingat Allah atau berzikir, dan banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menerangkan fadilah keutamaan zikir itu. Adapun hadis Nabi yang menyatakan keutamaan zikir sangat banyak pula, diantaranya adalah sebagai berikut: dzikrullahi syifaul qulub, bahwa mengingat Allah itu menyembuhkan segala penyakit di dalam hati. Barang siapa yang tidak memperbanyak zikir menyebut Allah, maka sungguhnya telah terlepas ia dari pahala iman, atau terlepas ia daripada iman. Maksud terlepas daripada iman berarti kurang sempurna atau suram imannya, kecuali dengan memperbanyak menyebut Allah. Karena itu Nabi bersabda, perbaharuilah iman kamu dengan banyak-banyak menyebut Allah. Dari hadis itu dapat diambil kesimpulan bahwa kesempurnaan iman seseorang itu hingga mencapai derajat yang tinggi sebagai manusia sempurna atau insan kamil, ialah dengan banyak mengingat Allah, baik di dalam sholat, sembahyang, maupun di luarnya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada alat yang mensucikannya, dan alat untuk mensucikan hati itu ialah
zikrullah ta'ala. Dan tidak ada sesuatu yang tidak melepaskan manusia azab kubur selain dari pada zikir Allah. Sabdanya ada lagi mengatakan, banyaklah olehmu menyebut Allah atas segala, maka bahwasanya tiada amal yang terlebih kasih kepada Allah selain daripada zikir Allah, dan tiada amal yang lebih dapat melepaskan hamba Allah dari segala kejahatan di dunia maupun di akhirat itu selain daripada zikir Allah. Maka jelaslah bahwa memperbanyak zikir Allah itu dapat melepaskan kita dari segala macam kejahatan di dunia maupun siksaan di akhirat kelak. Sebab memang tidak ada amal yang lebih mendekatkan diri kepada Allah selain mengingatnya atau berzikir untuk memperoleh keridhoannya. Hadis yang lain menyatakan, barang siapa yang kamu lemah atau barang siapa di antara kamu lemah dari sungguh-sungguh mengerjakan ibadah, maka amalannya hari dan kikir dari membelanjakan, hendaklah ia banyak-banyak mengingat Allah. Maksudnya saya akan mengulang kembali ya biar jelas. Barang siapa di antara kamu lemah dari sungguh-sungguh atau bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah pada malam hari dan kikir dari membelanjakan hartanya dan takut kepada musuh yang akan memeranginya, maka hendaklah ia banyak-banyak mengingat Allah. Jadi memperbanyak zikir itu berarti menampal segala amal ibadah kita yang lemah atau lalai dari mengerjakannya. Dengan demikian, dengan kelak sesuai sabda Rasulullah SAW, yang lebih besar derajat manusia itu ialah mereka memperbanyak zikir Allah, dan yang lebih utama derajat hamba Allah itu hari kiamat nanti ialah mereka yang membanyakkan zikrullah. Sabdanya lagi, barang siapa yang lebih banyak menyebut Allah, maka sungguhnya telah lepas ia dari munafik. Dari sabda Nabi ini jelaslah bahwa orang yang banyak menyebut Allah terlepas daripada sifat-sifat munafik dan Allah cinta kepadanya, sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang memperbanyakkan zikrullah, niscaya Allah Ta'ala cinta kepadanya. Maka biarlah orang menuduh kita sebagai orang gila, namun kita harus tetap mengingat Allah, berzikir dengan menggerakkan lidah setiap waktu. Demikianlah untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai zikrullah itu banyak sekali ya, termasuk sabda Nabi berpendapat. Saya rasa cukup jelas memahami, terutama saudara Fadil yang telah menayangkan atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh para penggemar, para pendengar yang selalu setia mengikuti kajian. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.